Makanya teman-teman, saya mau galakin teman-teman, lebih baik teman-teman tuh punya nomor SIM card Jepang. Kalau misalkan teman-teman hanya punya internet aja, nanti tuh nggak akan dapat informasi notifikasi bahwa teman-teman tuh harus evakuasi. Teman-teman, sekarang saya mau ngomong serius ya. Saya mau menjelaskan tentang apa itu Nankai Torafu. Mungkin teman-teman sering dengar dari berita di Jepang atau enggak orang-orang Jepang ngomong adanya potensi tsunami yang sangat besar, namanya adalah Nankai Torafu. Nankai ini berarti laut selatan, sedangkan Torafu ini artinya trough bahasa Inggris ya. Jadi ini Nankai Torafu ini adalah potensi beradunya lempengan antara daratan si Jepang ini dengan daratan laut bagian selatan seperti itu ya. Sehingga jika terjadi seperti ini, maka akan muncul tsunami yang cukup besar. Ini saya mendapatkan referensinya dari Kementerian Penanggulangan Bencana. Teman-teman boleh copy paste link yang saya sampaikan di kolom deskripsi untuk teman-teman pelajari lebih lanjut. Nah, seperti yang disampaikan oleh Kementerian Penanggulangan Bencana Alam, kemungkinan bencana Nankai Torafu ini berada di dua lokasi. Yang pertama di bagian barat, ini adalah di bawah Pulau Shikoku ya. Sehingga teman-teman yang berada di Miyazaki, Kochi, Shikoku, Ehime, atau Wakayama itu sangat harus waspada. Nah, di bagian timur ini berada di daerah Wakayama, Mieken, atau Nagoya, Aichi, atau juga berada di daerah Hamamatsu. Ini mereka sudah menyediakan gambar komik. Jadi di gambar di sini itu terlihat bahwa ada gempa bumi misalnya terjadi di bagian barat ya. Ini di Kochi terjadi gempa bumi sekitar 7 skala Richter. Jika ternyata teman-teman tuh punya handphone yang sudah tercatat nomor handphone Jepangnya. Nah, di situ tuh nanti teman-teman akan dapatkan notifikasi gempa gitu, jishin desu. Maka setelah itu juga teman-teman akan mendapatkan notifikasi adanya bahaya tsunami seperti itu. Makanya teman-teman, saya mau galakin teman-teman, lebih baik teman-teman tuh punya nomor SIM card Jepang. Kalau misalkan teman-teman hanya punya internet aja, nanti tuh nggak akan dapat informasi notifikasi bahwa teman-teman tuh harus evakuasi. Karena kita sudah registrasi ketika kita pencatatan penduduk, maka pemerintah Jepang itu akan memberikan notifikasi bahwa tsunami akan datang dalam kurun waktu berapa menit seperti itu. Nah, biasanya tsunami ini datang dalam kurun waktu 10-20 menit. Maka dari itu, ketika teman-teman punya mengalami gempa sebesar 7 skala Richter, kita nggak tahu nih gempanya berapa skala Richter. Tetapi misalkan teman-teman mengalami gempa yang besar banget, maka teman-teman tuh harus siap-siap notifikasi apakah ini akan menimbulkan tsunami atau tidak. Oke, nah seperti contohnya di gambar ini, di sini tuh terdapat SMS notifikasi bahwa ada gempa dan ada potensi tsunami seperti itu. Jika demikian, maka teman-teman carilah gedung evakuasi tsunami seperti ini terdekat dari tempat teman-teman. Di sini tuh dijelaskan juga bahwa Nankai Torafu ini memiliki 3 kategori. Yang pertama adalah kategori tsunami rendah. Ini hanya berupa peringatan tsunami. Nah, seperti kemarin minggu lalu tanggal 7 Agustus itu terjadi peringatan tsunami di Kochi ya, peringatan tsunami. Nah, jika ternyata tsunami-nya adalah tsunami yang cukup besar ya, maka dari itu tsunami-nya adalah 3 meter saja. Nah, jika ternyata tsunami-nya besar banget atau kyodai, maka prediksinya itu akan ada tsunami setinggi 10 meter. 10 meter ini dari titik ketinggian laut ya. Maka teman-teman juga saya sarankan cari tahu di rumahnya itu ketinggiannya itu berapa meter seperti itu dari tinggi laut ya. Nah, sebenarnya memang tergantung bangunan, tapi biasanya 3 lantai itu adalah tingginya 9-12 meter. Maka paling aman teman-teman carilah gedung yang 4 lantai. Nah, buat teman-teman yang lokasinya dekat sama laut, cari tahu dari sekarang, diskusi sama orang-orang di sekitar teman-teman itu, kalau ada tsunami 10 meter saya harus kemana. Cari tahu dari sekarang supaya ketika ada informasi gempa seperti itu dengan potensi tsunami, teman-teman bisa langsung lari. Saya tahu bahwa teman-teman sudah tahu jika ada gempa teman-teman harus bagaimana ya. Cuman saran saya adalah ketika teman-teman tidur atau ketika teman-teman dimanapun, sediakan sebuah tas yang sudah memiliki beberapa barang yang supaya teman-teman bisa bawa ketika evakuasi. Contohnya, teman-teman tolong bawa kartu bank atau kartu-kartu yang penting buat teman-teman. Lalu juga teman-teman sediakan tisu basah, senter ya. Kemudian juga obat-obatan jika ternyata teman-teman mengkonsumsi obat-obatan yang secara rutin seperti itu ya. Dan kalau bisa peluit ya, itu dibawa aja mulai sekarang, simpen di tas yang teman-teman bawa kemana-mana, peluit ya. Oke, sebenarnya masih banyak ya, teman-teman bisa pelajari sendiri semuanya ya.
apa saja yang harus dibawa, saya kalau ada tsunami harus kemana. Jika teman-teman membutuhkan evakuasi di Jepang, teman-teman bisa telepon dari nomor handphone masing-masing 119 atau 110. 119 adalah untuk kebakaran dan ambulans, sementara 110 itu untuk polisi. Telepon yang mana yang nyambung duluan aja pokoknya. Jangan merasa santai karena merasa tempat teman-teman tuh aman dari tsunami ya. Rajin berdoa, tetapi bukan hanya berdoa dan pasrah, teman-teman juga harus berusaha untuk menghindari bencana alam ya. Keep safe teman-teman.